Perkenalkan, nama saya Renalsan Benedikto dari Prodi Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Christian Renat dari Prodi Agroteknologi. Kami akan menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi penipisannya lapisan ozon. Baik, sebelum melihat kegiatan dan perbuatan yang dapat membuat lapisan ozon semakin menipis, kita harus memahami dan mengetahui apa itu lapisan ozon dan apa fungsi lapisan ozon. Bayangkan bumi memakai kacamata hitam tak terlihat. Itulah lapisan ozon. Tipis, tinggi di atas sana, dan sangat penting. Ini penjelasan singkatnya. Aku bicara tentang pita gas tipis di stratosfer, sekitar 15-35 km di atas kita, yang penuh dengan ozon, O2. Sinar matahari memecah O2, melepaskan atom oksigen tunggal, dan atom-atom itu menempel pada O2 lain untuk membuat O3. Reaksi sederhana itulah pelindung kita. Kenapa ini penting? Pertama, perlindungan. Lapisan ozon menyerap sekitar 97-99% UV paling berbahaya dari matahari, terutama UVB dan UVC yang bisa merusak DNA. Kedua, keseimbangan. Dengan menyerap UV, lapisan ini menghangatkan stratosfer dan membantu membentuk pola cuaca global. Ketiga, kehidupan itu sendiri. Tanpa pelindung ini, kehidupan di permukaan akan hangus oleh UV. Ekosistem darat mungkin tidak akan ada, tapi kita membuat lubang di kacamata hitam kita. Selama puluhan tahun, bahan kimia seperti CFC yang dulu digunakan di kulkas, busa, dan semprotan melayang ke atas, terurai di bawah sinar matahari, dan melepaskan klorin yang merusak molekul ozon satu persatu. 1. Merokok. Meskipun merokok tidak secara langsung menipiskan lapisan ozon, karena bahaya perusak ozon utama seperti CFC tidak ada dalam asap rokok. Namun asap rokok berkontribusi terhadap polusi udara dengan menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Selain itu, asap rokok mengandung nikotin oksida dan bahan kimia bahaya lain yang merusak paru-paru. Karbon dioksida dan karbon monoksida, asap rokok mengandung CO2 dan CO yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pemanasan global dan perubahan iklim dapat mempengaruhi ozon secara tidak langsung. Dampak bakar sampah bagi lapisan ozon. Pembakaran sampah berdampak pada lapisan ozon karena melepaskan polutan berbahaya seperti karbon monoksida dan dioksin ke atmosfer yang dapat menipiskan lapisan ozon. Pelepasan gas-gas ini mengganggu keseimbangan atmosfer, mengubah suhu, dan menghambat pemulihan ozon. Dampak terbesarnya adalah peningkatan paparan radiasi ultraviolet atau UV yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sekian. Itulah perbuatan dan kegiatan yang bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak dari menipisnya lapisan ozon. Untuk manusia, lebih banyak UV berarti risiko lebih tinggi terkena kanker kulit, melanoma dan non-melanoma, katarak, melemahnya respons imun, dan penuaan kulit lebih cepat. Untuk alam, UV bisa melukai fitoplankton, dasar jaring makanan laut, mengurangi hasil panen pada tanaman sensitif, menekan hutan, dan mengganggu terumbu karang serta ekosistem laut. Untuk hewan amfibi, kesulitan dalam perkembangan dan reproduksi, larva ikan dan udang bisa rusak, seluruh rantai makanan goyah. Di mana yang terburuk? Antartika. Setiap musim semi, belahan bumi selatan, September hingga November, awan dingin khusus ditambah sinar matahari memicu reaksi kimia yang mengurangi ozon sebesar 50 hingga 70%. Lubang ozon. Australia. Selandia Baru, ujung selatan Amerika Selatan. Ini dia bagian menariknya. Kita benar-benar melakukan sesuatu. Pada tahun 1987, Protokol Montreal menyatukan dunia untuk menghapuskan CFC dan zat perusak ozon lainnya. Industri beradaptasi, alternatif muncul, emisi menurun, dan lapisan ozon sedang pulih, perlahan tapi terukur. Jika kita tetap pada jalur ini, model menunjukkan kembali ke tingkat mendekati normal sekitar tahun 2060 hingga 2070. Jadi, bagaimana sekarang? Patuhi perjanjian yang didukung sains. Jangan mundur. Terus pantau dan tegakkan kontrol terhadap bahan kimia perusak ozon, dan perhatikan penggantinya untuk dampak iklim. Secara pribadi, lindungi kulit dan matamu. Periksa indeks UV lokalmu.
Gunakan tabir surya, topi, dan kacamata hitam berperingkat UV. Gambaran besarnya, kisah ozon membuktikan masalah global bisa diselesaikan ketika kita mendengarkan, bertindak, dan terus berusaha.